dengan kisah, sehingga orang-orang yang dilayaninya mampu untuk berpikir ya, ketika dengan ahli Taurat ditanya ya hukum apa yang paling utama ya ditanya, maka kemudian ditanya juga kepada muridnya, menurut kamu aku siapa? Menurut orang-orang aku siapa? Gitu kan? Nah, jadi ketika ditanya juga tentang bayar pajak, disuruh lihat di koin itu ada gambar siapa, gitu kan? Nah, jadi kita sudah mendapatkan fundamental yang kuat menurut saya tentang penerapan coaching di dalam kehidupan kita. Tentunya coaching bukan segala-galanya, bukan super power, tetapi salah satu metode saja di dalam kita berkomunikasi, ya entahkah mau dibawa kepada development, kemudian pemberdayaan, dan jika dilihat dari sisi Kristennya, maka saya yakin Pak Paulus sudah banyak berbicara tentang hal itu. Nah, kali ini saya ingin berbicara dari sisi yang lain, lebih ke teknisnya, bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mempraktekkan coaching di dalam peran kita mengasuh anak. Ya, saya akan coba dulu nih, lampunya soalnya berubah-berubah. Apakah lebih baik begini? Ya, oke, masih kelihatan. Saya matikan dulu. Oke, be a life coach for your children. Nah, kalau kita tahu di Indonesia memang banyak orang menyebut dirinya coach, walaupun ternyata coach-coach hotahe ya. Artinya adalah orang-orang menyebut dirinya coach, tapi tidak belajar bagaimana menjadi seorang coach. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara semuanya tidak harus mengikuti sertifikasi internasional coaching, tetapi paling tidak kita bisa belajar tentang kompetensinya. Apa sih itu coaching? Definisinya. Lalu bagaimana prakteknya? Sehingga kalau orang belajar sertifikasi itu mungkin untuk cari uang, berprofesi di luar sana, tetapi saya rasa untuk ilmunya bisa kita pelajari dan kita terapkan tanpa juga kita sertifikasi. Ya. Nah, be a life coach for your children, empowering them to empower themselves. Jadi kita menolong mereka agar mereka bisa menolong dirinya sendiri. Ya, perkenalan lebih dahulu. Saya ingin perkenalkan, nama saya Anta Kirana. Jadi tadi sudah dikenalkan buat teman-teman. Dan saya adalah founder dari Komunikasi Cipta Performa, perusahaan di bidang training soft skill, leadership, kemudian selling skill, dan juga coaching serta service. Saya juga ada Yayasan Menorah Cipta Cemerlang, membantu anak-anak usia 12 tahun sampai 21 tahun, memaksimalkan potensi mereka. Certified Professional Behavior dan Values Analyst, saya juga dari Master Practitioner Neurosemantik, trainer juga Points of View, ya memberikan pelatihan, coaching, counseling menggunakan gambar atau foto Points of View. Saya juga Certified Mastery Practitioner dari IAC, ini adalah kiblat coaching, dan juga ICMC dari Meta Coach. Saya juga PCC dari ICF, dan saya juga Certified Trainer dari KKNI level 5 BNSP, ini dari nasional. Ya, jadi saya menghabiskan hidup saya sampai hari ini sudah 14 tahun lebih untuk benar-benar mempelajari tentang interpersonal skill atau kemampuan berkomunikasi. Sehingga saya mau membagikan buat teman-teman berkaitan dengan coaching. Ya, ini adalah istri saya dan dua anak saya, Joyce yang wanita umur 10 tahun dan Jeremy umur 6 tahun. Ini diambil tahun lalu. Kenapa saya pakai? Karena menurut saya paling komplit dan paling berwarna. Oke, saya tinggal di Jakarta, sorry di BSD. Jadi teman-teman silahkan bisa kalau ke BSD, silahkan di WhatsApp nomor handphone saya, nanti kita bisa ketemu ya. Nah, agenda kita berarti hari ini sharing session dan nanti ada Q&A 45 menit. Oke, dan langsung saja bahwa tujuan dari sesi kita hari ini adalah membantu orang tua menyadari tentang karakteristik anak-anak mereka dan menerapkan pendekatan coaching dalam mengasuh anak. Sekali lagi bahwa pendekatan coaching ini adalah hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Ya. Nah, saya bisa minta tolong dibacakan. Silakan Ibu Sera Languju, manfaat yang akan kita peroleh 45 menit ke depan adalah apa saja? Tujuannya adalah membantu orang tua menyadari tentang karakteristik anak-anak mereka dan menerapkan pendekatan coaching dalam mengasuh anak. Manfaat Ya. juga, Pak? Ya, silakan. Sekalian, Bu. Ya. Untuk manfaat menghadapi perubahan di era 4.0, mengenali karakteristik generasi Z dan Alpha, memahami berbagai peran orang tua, mengenal coaching, dan mempraktekannya. Oke, ya ini akan kita alami, ini akan kita hadapi bersama-sama dalam pembelajaran kita. Nanti karakteristik generasinya akan saya fokuskan kepada generasi Z. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapanya. Ya, nah teman-teman semua,
perbedaan yang terjadi, perubahan yang terjadi sekarang, maka orang tua kita perlu aware juga bahwa kalau dulu adalah anak-anak bermain seperti ini, maka sekarang sudah berbeda. Mereka mulai bisa memilih baju, mereka bisa pakai lipstick, ya bahkan anak saya yang baru kelas 5 SD saja sudah coba-coba pakai lipstick, sudah bisa pilih baju sendiri, ya sudah pengen beli ini, nggak mau pakai yang ini, nanti malu. Anak saya yang kecil kelas 2, kelas 1 SD si Jeremy, baru saya potong bros kayak tentara. Lalu dia nggak mau sekolah, kenapa? Malu papa, nanti aku dibilangin botak gitu kan. Ya, jadi mereka sense of identity-nya sudah ada. Nah dulu, kita makan apa saja yang kita lihat di meja, betul? Tapi sekarang, ya bisa nggak sih kasih aku blackberry cheesecake? Nah, orang udah mulai, anak-anak udah mulai milih. Udah mulai kayaknya punya hak ya untuk menuntut bahwa saya pengen makan ini. Nah, ini perubahan yang terjadi. Maka ketika anak-anak berubah, orang tua juga perlu mengalami perubahan. Dulu anak kita berkata, "Mah, saya main bola dulu ya," sambil bawa bola terus ke lapangan. Sekarang, "Sorry mah, nanti dulu makannya saya lagi main bola," tapi nggak ada bolanya di situ. Karena mainnya pakai PS, PlayStation ya, atau menggunakan Xbox dan sebagainya. Nah, dulu ya kita ditarik dari lapangan karena apa? Main terus. Ayo masuk belajar. Nah, sekarang kita ditarik dari rumah supaya keluar, jangan main terus game, tapi keluarlah sana ke lapangan. Nah, ini kan perubahan yang terjadi. Ya, bukan hanya itu, tapi ternyata kita bisa lihat kalau dulu orang punya cita-cita anak-anak dokter, astronot, polisi. Sekarang blogger, freelancer, cryptocurrency miner, ya kan? Konten kreator. Ya, itu perubahannya. Dulu kalau main begini nih ya, di pasir kotor-kotoran sambil pasir kadang dimakan. Tapi sekarang sudah semuanya screen. Bahkan seorang anak kecil sering saya lihat di tempat makan. Itu baru kecil itu, mungkin usianya belum ada setahun gitu ya. Sudah langsung diberikan handphone di depannya. Ya, ini menjadi mengerikan sekali. Nah, dulu kalau kita memberikan detention buat anak-anak suruh berdiri di pojok. Sekarang detention mereka adalah apa? Password wifi-nya diganti kan gitu. Itu aja udah menderita anak-anak. Ya, dulu kita main begini, tahu ya, ingat ya? Springnya. Sekarang mainannya udah lain. Ya, udah semua pakai headset. Sampai orang tuanya manggil udah nggak dengar. Dulu ditanya gimana harimu? Waduh, saya dapat nilai A matematika mah. Sekarang gimana harimu? Cek aja mah di TikTok, di YouTube, aku udah cerita di situ semua kok. Follow dong. Ya. Nah, ini saya mau sampaikan ini perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau dulu kan pakainya telepon. Kalau sekarang sudah semuanya pakai messaging. Bahkan ngobrol antara orang tua dengan anak aja pakai WhatsApp. Ya. Dulu kita seberangin nenek-nenek jalan, nenek kita di depan, sekarang nenek kita di depan, kita yang di belakang. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita bisa melihat bahwa generasi sekarang itu ternyata berbeda. Jangan pernah berkata di dalam proses pengasuhan kita, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini juga saya terapkan, jangan pernah berkata, kalau mama dulu, kalau papa dulu, itu tetot, itu nggak boleh. Ya, karena ketika berkata dulu mama kalau belajar serius di kamar, nggak keluar-keluar, mah sorry mah dulu nggak ada Instagram mah. Ya, Mas, sorry mah dulu nggak ada Facebook mah, ya pantasan aja bisa, ya. Jadi itu nggak boleh dikatakan, dulu saya, jangan. Ya, bahkan kita lihat era kebangkitan, sekarang aplikasi. Anak-anak nggak perlu lagi menguasai Photoshop, bahkan sekolah desain grafis yang fokusnya ada Photoshop nggak perlu lagi. Ya, komunikasi visual boleh diambil, tapi desain grafis nggak perlu, karena Canva udah bisa kasih kita dan bisa dibikin. Ya, nggak perlu lagi kita ngemis-ngemis ke orang untuk diaudisi, di casting jadi seorang artis. Tinggal bikinlah sebuah tampilan yang terbaik di TikTok, YouTube, maka teman-teman akan dipanggil oleh semua media televisi. Ya, nggak perlu juga menghafalkan apa yang mau diucapkan depan kamera, tinggal baca menggunakan parrot teleprompter, Spotify, lagu-lagu, Google Translate, ya sudah bisa kita translate, YouTube channel, KineMaster, bikin video. Semua sekarang kita ada di generasi atau di era di mana semuanya yang mustahil di zaman dulu sekarang menjadi mungkin. Oke, bahkan dulu kita tidak mengenal coaching, sekarang kita mengenal coaching. Apa itu coaching? Apa bedanya dengan anjing dan binatang yang lain? Ya, ada orang berkata, Pak, kalau saya nggak bisa coaching anak saya, mungkin kita pakai binatang yang lain, Mak. Nah, ini salah juga karena apa? Karena parenting, seringkali orang tua berpikir bahwa anaknya rusak perlu diperbaiki. Parenting itu sepertinya adalah apa yang saya lakukan itu untuk anak-anak, bukan. Parenting itu pembelajaran bukan untuk anak-anak, tapi pembelajaran untuk orang tua. Bagaimana kita bisa semakin menyadari bahwa ternyata anak saya main gadget itu ternyata karena orang tuanya main gadget.
Anak saya tidak ngobrol dengan saya karena orang tuanya tidak mau ngobrol dengan anaknya. Nah, ini kan yang menjadi realita sebenarnya. Sehingga dalam parenting, tidak boleh kita menyalahkan-nyalahkan anak, anaknya rusak, anaknya susah, emosinya nggak stabil. Jangan-jangan itu semua byproduct dari kelakuan orang tuanya sebenarnya. Maka saya meyakini bahwa ketika orang tuanya benar dan beres, kasih contoh teladan yang baik, itu anak-anak akan baik. Walaupun tantangan pasti tetap ada. Tetapi yang nomor satu, ketika hari ini orang tua sedang struggling dengan parenting tentang anaknya, maka lakukan introspeksi diri, apa kontribusi saya terhadap mereka yang sekarang menjadi seperti itu. Ya, ini pendahuluannya. Bahkan ada buku Diana Tara itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa industri 4.0 itu teknologi makin canggih, makin kuat, maka kita tidak bisa lagi dalam proses mendidik anak bertanya kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Ya, tidak bisa juga kita memberikan sebuah simpulan-simpulan yang tidak relevan. Karena kita tidak tahu teknologi, maka bisa jadi nanti proses coachingnya juga tidak berjalan dengan baik. Maka sebelum kita masuk kepada konteks coaching, orang tua perlu memahami konten di mana kita berada. Kontennya adalah konten digital, ya, yang sudah ada namanya media digital. Maka nanti dalam proses coachingnya pun kita bisa menggunakan literasi media informasi itu menjadi lebih baik. Ya, nah apa sih tantangan mendidik anak saat ini? Silakan, semua bisa berperan. Pak Hardi mungkin mau memberikan masukan tantangan mendidik anak, Pak. Sorry ya Pak, saya belum tahu apakah Bapak punya anak atau enggak. Pokoknya asal aja saya panggil. Sudah. Saya punya Apa 2 Pak anak. tantangannya? Mm-mm. Beda komunikasi, beda gap sih, gap budaya yang berbeda-beda. Saya lahir tahun 80-an, saya lahir tahun Oke, 2010. oke, Culture gap. beda gap dalam komunikasi. Ya. Oke, nah apa yang saya sampaikan di awal, terima kasih Pak Hardi. Nah, ketika seorang anak berbicara melalui dunianya, kita berbicara melalui dunia kita. Maka tidak akan mungkin bisa nyambung ketika dua dunia yang berbeda itu disatukan, nggak mungkin. Maka pertanyaannya adalah, sebelum kita masuk ke coaching, parenting itu tentang siapa? Kalau parenting itu tentang saya, maka saya perlu berubah. Ya, mengubah diri saya, dan ketika saya mau mengasuh anak saya, berarti saya perlu meninggalkan dunia saya dan masuk ke dunia dia. Apakah bisa disepakati statement ini? Ya, orang tua perlu meninggalkan dunianya dan masuk ke dunia anak-anaknya. Maka cerita yang lucu begini. Suatu hari anak saya Joyce ketika dia usia 4 tahun, saya nggak pernah lupa, dia sakit panas 38 derajat, maka mamahnya memutuskan tidak mengajak dia ke mall. Lalu kemudian si Joyce berkata apa? Mama jahat. Ya, siapa di tempat ini teman-teman yang pernah mendengar anaknya berkata mama jahat, papa jahat? Angkat tangan. Pernah? Halo? Wah, ini tiba-tiba begitu saya stop sharing, wajah-wajahnya sudah pada hilang semua. Pernah ya? Nah, ketika anak saya berkata mama jahat, istri saya marah loh. Istri saya berkata begini, ya udah, kalau gitu besok kamu mandi sendiri ya. Ke dokter sendiri, minum obat sendiri, makan sendiri, bikin apa semua sendiri. Mama nggak mau layani kamu lagi. Nah, disitulah saya mulai bingung, yang mana yang anak saya. Ya, nah perhatikan baik-baik. Padahal ketika seorang anak 4 tahun berkata mama jahat, di dalam dunianya jahat itu adalah just simply saya tidak diajak ke mall. Tetapi bagi seorang dewasa berusia 30 tahun yang namanya istri saya ini, dia beroperasi dengan dunianya yang jahat itu punya makna lebih kompleks. Ya, pembunuhan jahat, dicuri jahat, dilecehkan jahat, dihina jahat. Perbuatan jahat itu kompleks banget. Ya gimana hidup 30 tahun? Nonton Netflix, ya, lihat berita. Maka ternyata definisi jahat antara Joyce dengan istri saya saja nggak nyambung. Maka ketika saya memahami kata yang diucapkan anak saya dengan pemahaman dunia saya, itu saja sudah terjadi gap di situ, kita nggak bisa lakukan coaching. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa mendidik anak saya? Maka saya harus beroperasi di dunia dia. Menggunakan kata-kata dia dan menyamakan makna dengan makna yang dia ciptakan. Nah, ini di awal yang saya sampaikan seperti ini.
Oke. Nah, saya lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Hardi ya untuk masukannya. Nah, sebelum kita masuk ke Pak, apakah anak itu bisa di-coaching? Pak, anak umur berapa sih bisa di-coaching? Tentunya itu pertanyaan kita kan? Maka saya memberikan dulu sebuah ini ketika saya ambil S2 Master Pendidikan, maka pelajaran dari Piaget Cognitive Development ini muncul. Ya, saya akan berikan buat teman-teman supaya tahu. Usia 0 sampai 2 tahun, ini tahap namanya sensori motor. Perkembangan kognitif atau cara berpikir anak itu menggunakan sensory base. Makanya barang-barang dijilat, barang-barang dicium, barang-barang dilihat, barang-barang suara didengar, lalu dia makan, maka kita ada mainan tuh yang buat menstimulasi gigi gitu kan. Umur 0 sampai 2 tahun mereka masih sensory base, bergeraknya atas panca indera. Dipegang panas baru dia nggak akan pegang lagi. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa kalau panci itu sedang dimasak itu panas, dia nggak tahu. Oke, lalu masuk ke tahap yang kedua, pre-operasional umur 2 sampai 7 tahun. Maka pada usia ini anak mengembangkan konsep kognitif secara simbolik, mulai menggunakan intuisi. Maka apa yang dia anggap benar saat itu dia lakukan. Maka dia mulai menggunakan simbol. Papa itu kalau marah kayak monster. Ya, pakai simbol monster. Lalu pakai simbol Hulk, pakai simbol kapal, pakai simbol pesawat, ya. Kemudian di tahap yang ketiga, menurut Piaget, operasional konkret itu umur 7 sampai 11 tahun. Berarti ini sudah usia berapa teman-teman? Ya, kelas 2 SD sampai kelas 6 SD berarti ya. Pada masa ini anak mendapati bahwa ada alasan di balik sesuatu. Nah, di umur 7 sampai 11 tahun, mereka sudah bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Pak, hujan dari mana sih? Kok pelangi bisa warna-warni? Pak, kenapa Papa harus kerja supaya dapat duit? Ya kenapa kalau mau dapat duit tinggal ke ATM kan Pak ambil? Ya tapi kan ATM harus diisi. Loh isi aja Pak. Nah makanya ngisinya tuh harus kerja. Nah di tahap ini biasanya orang tua mulai banyak berbincang-bincang menjelaskan banyak hal. Nah apakah di usia 7-11 tahun bisa di coaching? Sudah mulai bisa sedikit. Kenapa? Karena pemaknaan kemampuan dia memaknai sesuatu itu belum bagus, belum solid. Maka orang yang kasih dia permen itu orang baik. Ya, orang yang diminta apa saja dituruti adalah orang baik. Hanya sebatas itu. Tetapi dia belum bisa memaknai sesuatu yang lebih high tech atau high level. Maka muncul lagi ada tahapan yang keempat menurut Piaget, yaitu tahapan operasional formal. Ini dimulai usia 11 tahun ke atas. Berarti kira-kira kelas 1 SMP ke atas. Nah, di sini anak-anak mulai dikatakan teens, menjadi lebih formal. Makanya dipeluk orang tuanya udah nggak mau. Digandeng orang tuanya udah malu. Dianterin orang tuanya turun di gerbang agak jauhan dikit. Ya, nah ini di sini mereka sudah lebih formal. Dan kemampuan memaknai sudah mulai tinggi. Kenapa? Karena di sini sudah mulai masuk value. Nilai-nilai. Mereka sudah tahu apa yang benar, apa yang salah. Ya, ini terjadi. Pak, anak saya udah 12 tahun, Pak. Tapi kok sepertinya masih belum bisa bergerak sesuai dengan umurnya, Pak. Oh, berarti dia mengalami defisit di dalam perkembangan kognitif. Makanya seorang anak ya berumur 2 tahun, kalau dia lihat bola kastinya menggelinding di bawah sofa dan dia hanya diam merengek dan menangis terus, berarti bisa jadi kognitif dia tidak berkembang, tidak distimulus. Dia perlu nungging-nungging, ambil sapu atau apa saja dia mulai cari-cari. Nah, itu anak yang perkembangan kognitifnya bagus. Oke. Nah, disinilah orang bisa mulai di coaching. Walaupun kalau apakah sudah 100% Pak Anta? Belum. Tergantung didikan orang tua ketika golden age. Apakah dia cukup, ya sufficient, cukup memberikan nilai-nilai, karakteristik, pengajaran, knowledge, sehingga ada makna yang bisa dia ciptakan, sehingga dunianya dia sudah mulai tercipta di situ. Maka orang ini akan berkata kata mama, kata papa, ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dia udah punya standar. Dan dia bisa memaknai dunia berdasarkan standar yang dia miliki. Sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan kah? Jalan ya, terus ya. Oke. Nah, dengan sebuah pemahaman secara empiris, secara penelitian dari Piaget, umur 12 tahun lah, katakanlah kelas 1 SMP, sudah mulai bisa menciptakan dunianya, punya makna yang lengkap. Maka kita lihat tipe generasi. Nah, generasi X
itu sekarang usianya berapa? 42 sampai 57. Silakan ngaku, angkat tangan dalam hati ya. Nah, generasi Y, milenial, sekarang umurnya 27 sampai 41. Saya umurnya 41, berarti saya milenial udah mau masuk ke generasi X sebenarnya ya. Paling bontot gitu. Nah, ada generasi Z, yaitu usianya 12 sampai 26. Nah, ini cocok nih. Berarti dia udah masuk ke fase yang keempat kata Piaget nih, ya. Nah, generasi Alpha itu sekarang umurnya di bawah 12 tahun. Jadi kalau kita bicara menggunakan metode coaching untuk parenting, berarti metode coaching ini hanya bagi teman-teman sekarang yang hadir yang punya anak minimal 12 tahun ke atas. Kalau anak Anda di 12 tahun ke bawah, ya belum bisa di coaching. Kenapa? Karena coaching itu berbicara tentang perubahan mindset. Nah, nanti kita akan lihat apa itu mindset, apa itu frame, ya. Kita akan lihat. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau teman-teman hari ini punya anak umur 12 sampai 27 tahun, bisa di coaching? Bisa. Tapi di bawah itu tidak bisa. Oke? Ya, selanjut. Nah, oleh karena itu, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Sepakat nggak? Coba kasih tanda jempol. Siapa yang anaknya sekarang di rentang usia 12 sampai 27? Silahkan kasih jempol, emoticon. Supaya kalau bukan itu kita salah target kan, percuma. Yuk silakan, jempol-jempol lagi, saya mau tunggu. Anaknya di umur 12 sampai 27. Kelas 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke ya. Nah, oleh karena itu berarti kita perlu menyadari karakteristik mereka ini apa sih? Yaitu Gen Z ini. Ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya bisa di website juga ada. Ya, yang pertama dengan cepat ya, dia sosial. Jadi dia naturally ingin bergaul dengan orang. Yang kedua multitasker. Maka generasi Z itu dia bisa cari pekerjaan ini satu, dua dikerjakan sekalian. Bisa jadi. Ya, entrepreneurs, bawaannya pengen punya usaha. Maka kok teman-teman kita lihat anak-anak sekarang kan, kelas 5 SD aja udah diskusi dengan saya bagaimana ngurus hak cipta kekayaan intelektual. Ya, dia membuat Play-Doh tetapi natural, bukan dari bahan kimia. Luar biasa. Startup mulai bermunculan. Orang-orang udah mulai pengen punya usaha. Mereka educated. Gen Z itu bisa jadi lebih pintar daripada orang tuanya, lebih banyak tahu. Ya, berkaitan dengan konteks sekarang. Ya, kalau orang tua berkata, saya banyak makan asam garam, tapi kalau garamnya itu ternyata nggak dibutuhkan sekarang, percuma juga. Kita orang tua bisa berkata, kita punya banyak pengalaman. Tetapi kalau pengalaman itu tidak dibutuhkan saat ini, percuma juga. Maka yang kita hadapi sekarang kan generasi baru. Jangan-jangan pengalaman keterampilan kita di masa lalu udah nggak kepakai lagi. Jadi nggak perlu dibanggakan juga. Ya, terus dia filantropis. Keinginan untuk menolong orang itu mulai muncul tinggi. Ya, digital native, ya, apalagi generasi alpha, itu generasi paling bahagia di dunia ini. Itu Gen Alpha. Lahir semuanya udah mudah, tinggal dipencet buttonnya. Ya, termasuk Gen Z juga datang udah beres. Ya. Interaktif orangnya, tech savvy, ya, dekat dengan teknologi. Nah, attention span-nya kecil. Karena dia biasa bermain dengan screen yang pendek, maka ketika dia keluar, kurang besar cara pandangnya. Ya, fokusnya lebih kecil. Makanya saya sekarang juga ngajar Grab, itu yang rata-rata Gen Z, ya. Itu trainingnya hanya bisa 2 jam. Jadi kita chunk down, kita pisah 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai selesai. Nggak bisa langsung panjang dari pagi sampai sore. Ya. Dan yang terakhir, mereka cautious. Adalah orang-orang yang pengen tahu, ya. Hati-hati itu curious, pengen tahu. Cautious itu lebih ke hati-hati. Ya, ini adalah tipenya. Nah, bagaimana peran orang tua menghadapi generasi Z yang sudah seperti itu di era globalisasi, bahkan sekarang namanya udah era digital, bukan lagi globalisasi, maka orang tua punya 5 peran sebenarnya kalau kita mau jujur. Peran sebagai trainer, peran sebagai mentor, peran sebagai konselor, peran juga sebagai konsultan, juga peran sebagai seorang coach. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman para orang tua sekarang, ya, Ibu Desi, tolong Ibu Desi dari Lampung nih. Ibu Desi, Ya, menurut Ibu menjadi trainer bagi anak Ibu itu pada situasi apa? Pas lagi ngajarin apa? ngajarin misalnya
cuci piring. Nah, oke. Ngajarin cuci piring. Ini loh nak, cuci piring itu caranya begini. Kamu pakai begini, begini, begini. Kalau kita hanya ngajarin pakai suara, ya, tanpa praktek, ya, itu berarti kita ngomong doang kan, ngomong lecture. Tetapi bisa nggak kita jadi trainer sambil kita cuci piring? Bisa? Bisa ya? Nah, jadi trainer itu adalah mentransfer pengetahuan. Jadi sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab transfer pengetahuan buat mereka. Ya, bahwa ini seperti ini, mungkin ini mata pelajaran, mungkin ini tentang cara naik sepeda, cara berenang, dan sebagainya. Namun yang kedua, kita juga berperan sebagai mentor yang membagikan pengalaman. Ini loh, papa itu juga dulu waktu pacaran tuh umur, berapa ya? Kayaknya umur 27 tahun loh, Joyce. Ya kamu mesti tahu ya, cowok itu kalau pacaran, tujuannya itu pasti begini, begini dulu papasnya begini, begini. Nah kita bisa sharing tentang apa yang sudah kita lewati karena kita punya pengalaman. Disitulah kita jadi mentor. Nah kita bisa jadi konselor juga untuk menyembuhkan luka batin. Misalkan anak kita disakiti, anak kita dibully, anak kita diejek, dia nggak mau ke sekolah lagi, dia trauma, dia takut. Nah kita perlu juga bisa menyembuhkan mereka. Sebagai konsultan saat mereka cari kos, maka kita siapkan kosnya di sini ya. Bayar segini, kamu di sini udah tinggal masuk aja. Ya, kita kasih solusi. Ya. Nah, jadi kita punya peran sebagai orang tua itu banyak. Mentransfer pengetahuan, membagikan pengalaman, menyembuhkan luka batin, ya, memberikan solusi langsung tepat guna, dan bahkan membangkitkan kesadaran sebagai seorang coach. Ya, membangkitkan kesadaran. Nah, membangkitkan kesadaran sebagai seorang coach ini yang jarang sekali kita bahas. Saya mau tanya, menurut teman-teman seringkali orang tua berperan di mana dari 5 hal ini? Seringnya di mana? Ayo Pak Hardi bisa bantu saya lagi, mana Pak Hardi nih, saya cari nih. Saya, Ayo Pak Pak. Hardi, seringnya Bapak jadi orang tua itu beroperasi perannya menjadi yang mana tuh? Seringnya. Saya sejauh ini kan anak saya masih kelas 6 ya, trainer saya. Trainer. Saya jadi mentor nggak berani, saya nggak pede saya. Oke, jadi trainer banyaknya Pak ya? Iya. Nah, biasanya kalau masih kecil itu peran kita sebagai konsultan gede juga Pak. Ini, makan ini, baju pakai ini, ya kamu begini. Pokoknya semua disuruh wajib kayak Datuk Malingi Pak. Itu juga. Ya, jadi makin anak kita kecil, dia belum bisa menciptakan makna, ya masih di level 1, 2, 3, konsultan kita ini kuat banget. Apalagi umur 1 tahun, ini susu, minum aja colok di mulutnya kan gitu kan. Ya tidur ya di situ nggak bisa komplain dia. Nah konsultan kita begitu penuh. Begitu kita merasakan bahwa anak kita perlu menguasai sesuatu, mulai kita masuk jadi trainer. Diajarin cara naik sepeda, cara berenang dan sebagainya. Lalu kemudian ketika anak itu mulai agak dewasa lagi, lalu dia mulai mengalami pengalaman yang sulit. Aduh Pak, aku nggak mau sekolah Pak, bahasa Inggrisnya berat banget Pak. Nah mentor mulai masuk, kamu tahu nggak, Papa juga dulu nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang Papa lakukan? Papa begini, dan akhirnya bisa loh. Nah ini pengalaman Papa sih. Saya nggak tahu apakah kamu bisa ambil hikmahnya dari pengalaman ini. Mulai masuk. Ya, mulai tambah besar lagi, mulai itu. Namanya sakit hati, didustai, dilecehkan. Bahkan bapaknya sendiri janji pulang jam 5 sore, ternyata jam 5 nggak pulang-pulang. Bentar lagi setengah jam, setengah 6 ditunggu nggak pulang-pulang. Anaknya tipe melankolis lagi, yang perasa. Sampai jam 8 nggak pulang-pulang, udah dia sakit hati, pokoknya papa pembohong nggak mau denger lagi. Nah, di situ papahnya, ya, mamahnya yang sembuhkan anaknya supaya nggak benci sama papahnya. Nah, jadi pertanyaan saya buat teman-teman Mofta nih, Mofta Rahendra, usia berapa Mofta? Usia saya 20 tahun, Pak. 20 tahun, berarti Gen Z ya? Oke, Mofta, menurut Mofta, kalau Mofta mau cari pasangan hidup atau cari calon istri, berharapannya orang tua Mofta itu perannya sebagai apa? Dari 5 ini. Ayo yang punya anak ditanya tuh. Kalau lagi mau cari pasangan hidup, berharap orang tua perannya sebagai apa? Silakan Mofta jawab. Sebagai mentor, sebagai juga konselor untuk menyembuhkan. Sebentar. Saya mendengar apa? Sebagai konsultan? Coach, mentor. Sebagai mentor, sebagai coach, apalagi? Udah 2 ini. Konselor.
konselor. Konselor. Udah. Kalau konsultan kurang. Orang tua. Oke. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua dalam konteks memilih jurusan kuliah, memilih pasangan hidup, dan Anda menjadi konsultan, maka anak Anda bisa banyak menderita. Ya, udah pokoknya papa bilang jadi dokter, jadi dokter. Udah pokoknya papa bilang kawin sama dia, kawin sama dia. Nggak usah ngomong lagi. Nah, itu orang tua jadi konsultan. Maka kita perlu tahu peran kita jadi orang tua itu di momen-momen hidup anak kita itu efektifnya apa. Nah, berkaitan dengan pasangan hidup jurusan, maka menjadi mentor itu boleh. Ya, papa dulu ambil IT, dan ternyata IT itu begini-begini. Nah, kamu punya perasaan yang sama nggak? Oh, nggak. Oh, ternyata bukan. Nah, tapi kalau mau lebih tepat lagi, jadilah coach. Maka pertanyaan saya adalah, Mofta, kedepannya kamu ingin jadi seperti siapa sih? Ya, Mofta, menurut kamu skill apa yang kamu miliki? Oke, Mofta, dengan kemampuan yang kamu miliki sekarang, itu cocok untuk kuliah jurusan apa? Oke, nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Harapan kamu apa? Nah, disitulah terjadi proses coaching, lalu seorang anak berpikir dan dia bisa menentukan apa yang menjadi masa depannya. Ya, ketika dia disakiti, Anda jadi konselor. Ya, maka peran ini nggak boleh terbalik-balik. Oke, Pak, jadi dari 5 peran ini mana yang paling penting, Pak? Semuanya penting. Ya, semuanya penting. Tetapi, mari kita cek dalam konteks parenting kita, mari kita lihat dulu, apakah peran sebagai seorang coach itu bisa dijalankan? Kalau bisa, jalankan itu dulu. Karena coaching itu membangkitkan kesadaran, artinya dia bisa membuat seseorang terakselerasi menjadi dewasa. Oke, ya kenapa saya katakan begitu? Nah, kita lihat. Sekarang masuk ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, sorry ya, soalnya saya siapkannya materi 1,5 jam, ternyata 45 menit. Oke, baik. Oke, ini keterampilan abad 21, saya lewat aja, saya mau langsung ke coaching aja. Oke, nah coaching itu seperti ini teman-teman, nanti kita akan lihat kenapa coaching itu penting untuk perkembangan atau pendewasaan, karena seseorang itu berubah perilakunya, prosesnya bagaimana? Oke, saya tanya dulu sebelum ngobrol. Menurut teman-teman mengubah anak atau mengubah seseorang itu sulit atau mudah? Saya ingin mengubah anak saya. Itu sulit atau mudah? Yuk, silakan. Sulit, sulit, sulit. Oke, saya kasih pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, mengubah anak atau mengubah orang lain itu sulit atau mustahil? Ya, oke. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, ini kenyataannya. Mengubah orang lain itu mustahil. Karena ternyata kita menyadari mengubah diri sendiri aja nggak bisa-bisa sampai sekarang. Bilang mau sabar, marah terus. Bilang mau nggak maki terus. Bilang mau bangun tidur, kemudian mau jogging, sampai sekarang nggak jogging-jogging, perut tambah maju. Bilang katanya mau ibadah, nggak ibadah-ibadah. Itu bukti bahwa mengubah diri sendiri aja sulit, kok mau mengubah orang lain, gimana ceritanya? Ya, maka kita perlu menyadari bahwa mengubah anak kita itu juga mustahil. Tetapi menolong orang lain untuk berubah itu sangat mungkin. Saya ulang ya, mengubah seorang anak tidak mungkin bisa, tetapi menolongnya untuk berubah, memfasilitasinya mengalami perubahan, itu sangat mungkin. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya? Nah, bagaimana seseorang itu akan kita bantu berubah kalau dia nggak sadar dia perlu berubah? Berarti sebelum kita bantu dia berubah, dia harus kita bantu supaya dia sadar perlu berubah. Setuju? Dan menciptakan kesadaran itu dengan coaching. Ya, oke Pak Hardi bisa buka mic lagi Pak. Sorry Pak, saya ke Bapak aja terus Pak ya. Oke Pak Hardi. Pak Hardi, ya saya langsung menggunakan pertanyaan coaching ya Pak. Pak Hardi, apa sih Pak satu hal penting yang seharusnya Bapak lakukan kepada anak Bapak sekarang tapi Bapak masih belum melakukannya?
anak saya kelas 6 sih. Jadi saya mesti ngajari dia tentang sex education gitu. Itu yang belum. Oke. Saya nggak tahu, belum pede Oke. dengan ngajarinya. Baik. Oke, yang kedua saya tanya lagi Pak Hardi. Pak Hardi, ini bukan tentang anak ya. Satu hal penting apa yang Bapak perlu wujudkan saat ini? Itu penting buat Bapak, harus diwujudkan. Tapi belum Bapak wujudkan. Hal apa itu, Pak? Rumah. Rumah, maksud Bapak dengan rumah? Punya rumah sendiri maksudnya. Punya rumah sendiri. Ya, itu Oke, yang punya rumah seperti apa Pak yang Bapak inginkan? kamar 4, ada garasi mobil, jalan bisa lewat jalannya cukup besar jadi mobil bisa lewat gitu sih. Tengah kota. Oke. Tuh. Ya, jadi paling tidak kita sudah tahu ya Pak ya, Ya. beberapa kriterianya ya, kamarnya 4, jalannya agak besar, mobil bisa lewat, Ya. dan di tengah kota. Apa pentingnya Pak punya rumah sendiri seperti itu saat ini bagi Bapak? Kita bisa kreasi sih. Saya dan istri kami punya beberapa ide, punya mimpi, dan itu tidak bisa karena ini kan kita lagi tinggal di rumah keluarga. Jadi pentingnya Bapak punya rumah sendiri itu supaya Ya. Bapak dengan istri bisa kreasi ya Pak ya? Betul, betul. Dan Bapak dengan istri bisa kreasi di rumah sendiri itu pentingnya apa Pak? Istri sih pengen punya butik di rumah, jadi kita punya butik. Saya dan istri kami pengen punya studio di rumah, jadi itu belum bisa sih. Oke, nah Pak Hardi merasakan nggak dalam pertanyaan saya Bapak berpikir, lalu kemudian Bapak mulai mencari sebuah jawaban atas pertanyaan saya, betul? Iya, betul. Ya. Lalu kalau saya lanjutkan, bisa jadi Pak Hardi nangis juga bisa. Bisa jadi Pak Hardi bersemangat juga bisa. Ya, bisa jadi Pak Hardi akhirnya kemudian berpikir ini. Nah, itulah coaching. Menolong seseorang menyadari apa yang perlu dia sadari saat itu. Saya ulang ya. Coaching adalah menurut saya menolong seseorang menyadari apa yang perlu ia sadari saat itu. Nah, ketika dia sudah sadar, disitulah dia sudah bisa bergerak. Maka peran seorang orang tua bagi anaknya adalah apa? Menolong mereka menyadari apa yang perlu mereka sadari. Maka ketika anak saya bertanya, Pak, sekolah itu nilai harus 100 ya, Pak ya? Menurut kamu? Nah, langsung aja begitu. Menurut saya sih enggak, Pak. Oke, terus kalau sekolah itu nilai 100 bukan menjadi tujuan, lalu tujuannya apa sekolah? Dari sebuah pertanyaan seorang anak kepada bapaknya, karena bapaknya coach, bapaknya bertanya balik kepada anaknya. Ya, tentunya kita sudah mempunyai sebuah trust, ya, rapport yang baik gitu. Maka dia mulai berpikir, oh gini, kan kalau di sekolah kita latihan, Pak. Latihan apa? Ya latihan ngobrol sama orang, latihan kerja kelompok atau apa. Oh, apa pentingnya latihan itu di sekolah? Lalu kemudian bla 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 bla. Nah, ketika sesi coaching sudah stuck dan kita tahu bahwa kemampuan otak dia berpikir dengan umurnya baru segitu, mulai kita masuk peran mentoring. Ya, mulai kita tanamkan peran kita sebagai trainer, kasih tambahan. Ya, tetapi kalau kita terus menjadi orang tua menghadapi anak-anak yang sudah Gen Z, lalu kita dominan di konsultan terus, waduh, anak-anak bentar lagi akan ikut retret, rame itu retret itu pasti. Ya, apalagi pelajaran hati Bapak itu. Oh, rame itu pasti. Ya. Oke, nah, bagaimana cara seseorang berubah? Perhatikan baik-baik teman-teman. Setiap kita selalu bertemu dengan faktor di luar kita. Bisa situasi, bisa orang, bisa tantangan, bisa harap, apa saja. Disenggol mobil, ngantri di rumah makan, ngantri di ATM, banyak hal. Faktor X lah di luar kita semua. Nah, faktor di luar kita itu menjadi pemicu atau stimulus buat kita. Nah, kabar baiknya manusia itu punya channel di dalam dirinya yang kita sebut sebagai panca indera. Nah, panca indera ini sudah diringkas menjadi visual, lihat, auditori dengar, kinestetik rasa. Ya, kecap baui itu masuk kepada kinestetis. Kita punya panca indera. Oke, lalu setiap stimulus yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan atau alami, itu menciptakan sebuah makna atau arti. Ya, saya tanya Ibu Angeli lah, ini teman dari Jakarta. Bu Angeli. Halo. Ya, udah bisa bicara? Oke, udah. Ya.
Kalau Ibu Angeli Ya. lihat seorang anak SMP kelas 1, kelas 7 lah ya, kemudian rambutnya diwarnain kayak bule gitu coklat, apa yang muncul di pikiran Ibu? Anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Kalau Pak Hardi gimana Pak? Lihat anak SMP kelas 1, rambutnya diwarna Pak. Dia nih, makanya tes gue, aduh. Halo Pak Hardi? Ya. Oke, ya. Jadi saya langsung aja nih. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang sama, tapi maknanya berbeda. Betul? Kita bisa melihat buah duren, lalu di dunia kita lezat. Tapi di dunia istri saya, gitu kan? Kita bisa mendengar ada suara orang berbicara dengan suara keras, lalu kita berkata, marah tuh. Tapi orang lain bisa berkata, Batak tuh. Ya, bisa beda-beda. Kita bisa masuk ruangan yang sama dinginnya, tapi bisa kedinginan, satu orang bisa kepanasan. Ya. Jadi begini, pertanyaan saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar adalah dirinya sendiri. Sepakat teman-teman? Jadi setiap hari kita tidak bertemu dengan orang yang salah. Tiap hari kita bertemu dengan orang benar lainnya. Oke? Jadi ketika seorang anak merasa itu benar dengan dunianya, lalu kita dengan dunia kita merasa itu salah dengan dunia kita yang menjadi standar, maka konflik akan terjadi kekal. Nah, kita perlu masuk ke dunia anak itu, lalu kita bahas di situ. Apakah itu baik buat dia atau buruk buat dia, biar dia yang putuskan. Tapi kita perlu keluar dari dunia kita. Ya. Nah, ternyata makna yang kita ciptakan, arti yang kita ciptakan, itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan kita. Contoh ya, saya kasih contoh yang paling gampang begini. Ketika saya melihat ada seorang pria tidak pakai baju lalu bertato, maka muncul di pikiran saya makna yang saya berikan adalah preman. Tapi mungkin orang lain berkata artistik. Orang lain berkata keren. Orang lain berkata mungkin dia kepanasan. Tapi saya berkata preman. Nah, ketika saya memberikan arti atas stimulus yang saya lihat, yaitu orang yang bertato tersebut, dengan arti atau makna preman, maka pikiran saya akan negatif tidak? Negatif. Perasaan saya akan takut tidak? Atau was-was? Pasti. Responnya gimana? Respon eksternal saya dari perkataan dan perbuatan saya kan bagaimana? Maka saya akan hati-hati berkata-kata dengan orang itu, kalau perlu nggak usah ngomong. Maka perbuatan saya akan apa? Jangan lewat situ, kalau perlu jangan papasan, menghindar aja. Kalaupun lewat, cepat-cepat lewat. Ya, maka pertanyaan saya begini. Untuk mengubah perkataan dan perbuatan saya, untuk mengubah perilaku eksternal seseorang, maka yang perlu diubah apanya? Silakan dijawab teman-teman. Halo? Ayo silakan dijawab. Pola pikir, arti, mindset. Oke ya, tepuk tangan buat kita semuanya, bagus. Ya. Jadi yang perlu diubah adalah apa? Adalah arti atau makna yang orang itu ciptakan. Nah, inilah coaching. Sorry ya teman-teman ya, ini bagian ini saya nggak bisa buru-burukan ya. Coaching itu adalah membangkitkan kesadaran. Ya. Jadi ketika seseorang itu belum menyadari bahwa hal itu tidak baik bagi dia, kita nggak bisa bantu apa-apa. Maka sebagai mentor seringkali di gereja itu pemuritan dianggap mentoring. Maka ngomong terus itu pendetanya. Tapi yang dengar itu belum tentu suka. Ya, tetapi kalau proses pemuritan itu masuk ada cara coaching menarik. Saya kumpulkan anak-anak muda generasi Z. Oke, teman-teman, kita akan ada pemuritan ya hari ini sebulan sekali lah. Ya, tapi menurut teman-teman apakah sebulan sekali itu cukup? Apakah itu pas? Silakan. Oh, ternyata mintanya sebulan 2 kali. Nah, itu aja udah coaching ya, bertanya. Lalu teman-teman dalam sesi pemuritan ini topik apa aja yang pengen dibahas? Ya, jadi biarkan mereka menentukan apa yang mau dibahas, mereka menentukan jamnya berapa. Nah, kalau kita bisa ya kita jalankan, kalau kita nggak bisa baru kita bergen di situ. Oke? Ya. Nah, jadi arti atau makna yang kita ciptakan
itu namanya mindset atau frame. Ya, itu namanya pola pikir. Oke? Ada orang yang melihat hujan tiba-tiba berkata, sialan. Tuh, lihat hujan aja udah ngomong sialan loh. Tapi ada orang yang lihat hujan yang sama dia berkata, puji Tuhan. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang berbeda kan di sini kan? Ya. Nah, mari kita kasih contoh begini. Nah, contohnya gampang. Oke, ini adalah cumi-cumi Singapura atau cumi Singapura. Siapa yang pernah makan cumi Singapura? Ya, keras, kriuk-kriuk. Saya ada sesi di siang hari, lalu makan siang ditemani oleh seorang anak muda. Lalu anak muda ini berkata, Pak Anta silakan pesan. Lalu saya pesan cumi Singapura itu. Kemudian saya berkata kepada teman saya itu, oke bro, makan sekalian bro. Ayo, jangan saya sendirian dong. Dan dia berkata, saya tidak suka cumi. Catat baik-baik. Mindset itu bentuknya adalah kalimat. Saya tidak suka cumi. Saya tipenya. Saya orangnya. Saya nggak bisa ngomong depan orang. Susah jadi sales. Ya, itu mindset semuanya. Nah, coaching itu bukan di cara berkata-kata, cara berperilaku, itu training semuanya. Ya, coaching itu di sini, bagaimana seseorang menciptakan makna. Karena kunci perubahan perilaku itu adalah perubahan mindset. Oke, maka pertanyaan saya begini, bro, kamu nggak suka cumi? Iya Pak, saya nggak suka cumi. Lalu pertanyaan coaching, dari mana kamu tahu kamu tidak suka cumi? Soalnya saya pernah makan cumi dan saya nggak suka apa? Oh, jadi udah pernah makan dan nggak suka. Waktu kamu makan cumi itu dulu, cumi seperti apa yang kamu makan? Ya itu Pak, itu loh kuahnya yang hitam masih ada tintanya, lalu becek-becek, amis, di mulut juga kenyal-kenyal Pak. Makanya sejak itu saya nggak suka cumi. Oh, jadi kamu pernah punya pengalaman makan cumi dulu, tapi cuminya yang ada tintanya, hitam, ya becek, kenyal-kenyal rasanya dan baunya amis. Iya Pak, makanya kamu nggak suka cumi. Iya betul Pak. Nah kalau cumi yang begini, yang kriuk-kriuk, yang nggak ada tintanya, yang udah digoreng, udah pernah coba belum? Belum sih Pak. Ah, kalau belum pernah coba, apakah itu artinya belum tahu suka atau nggak suka? Iya juga sih Pak. Mau coba nggak supaya bisa putuskan sekarang? Boleh Pak. Dan akhirnya kita habiskan berdua cumi itu. Bisa dibayangkan, ini hanya tentang cumi loh. Saya tidak suka cumi. Ternyata saya tidak suka cumi yang dulu pernah saya makan, yang bertinta, becek, kemudian kenyal-kenyal, baunya amis. Itu kan spesifik kan? Bagaimana mungkin ada sebuah situasi yang khusus di masa lalu, kita jadikan general buat masa depan juga. Maka coaching menolong seseorang keluar dari pola pikir yang tidak memberdayakan dia. Bayangkan kalau berkata bahwa memang saya bukan orang sukses. Saya memang ditakdirkan merokok. Saya bayangkan kalau anak kita punya mindset yang tidak memberdayakan, kita perlu tolong dia bertemu dengan mindsetnya. Catat baik-baik teman-teman. Tugas orang tua menggunakan cara coaching adalah menolong anak-anak mereka yang sudah dewasa itu, ya 21 tahun atau 12 tahun ke atas, menolong mereka bertemu dengan mindsetnya, mengevaluasi kembali mindsetnya, sehingga dia bisa membuat mindset yang baru, atau mengedit mindsetnya, atau memperkuat mindset yang sudah baik yang dia miliki. Jadi coaching itu tentang mindsetting, tentang framing, tentang reframing. Sampai di sini, silakan jika ada pertanyaan teman-teman. Oke, Pak Antan, jadi formatnya nanti saya ada daftar pertanyaan, kemudian juga ada live chat nanti di sesi setelah ini. Jadi kalau ada materi, monggo bisa dilanjut. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Boleh, oke. Lanjutkan ya. Monggo. Nah, coach itu apa? Kalau zaman dulu, coach itu KOCS ya, dari kata coach Hungaria, itu kereta yang mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Makanya jadi merek yang mahal sekarang, coach. Kereta kuda ya. Nah, definisi coaching adalah bermitra dengan klien atau anak dalam proses menggugah pemikiran dan kreatif
yang menginspirasinya untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Ya, sebuah proses transformatif untuk penyadaran pribadi, profesional, penemuan, pertumbuhan, perluasan kemungkinan. Ya. Jadi dalam sesi coaching kita orang tua percaya anak itu punya sumber daya yang maksimal dari Tuhan. Mereka sudah punya sumber daya itu. Ya, membantu orang bertumbuh, membantu anak bertumbuh tanpa memberitahunya apa yang harus dilakukannya. Nah, ini adalah coaching. Jadi ketika kita memberitahu telling itu bukan coaching. Kamu harus begini, itu bukan coaching. Menurut saya itu bukan coaching. Coaching adalah kita tidak pernah memberitahu apa-apa dan kita membiarkan anak-anak itu berpikir sendiri melalui keterampilan mendengarkan dan bertanya. Oke? Nah, coaching seperti ini teman-teman. Kalau ini anak kita punya frame, punya mindset dari referensi masa lalunya dan itu dianggap sebagai kebenaran, ya, maka ketika di coaching mereka tidak hanya berpikir di kotak itu, mereka bisa expanding keluar dari kotaknya. Nah, inilah sesi coaching. Maka kalau kita pernah mendengar thinking out of the box, maka sekarang bukunya sudah baru lagi, yaitu get rid of the box. Jadi boxnya udah nggak ada lagi. Ya, itu coaching. Nah, yang di coaching itu masalahnya atau orangnya. Maka teman-teman diingat bahwa coach the person, not the problem. Jadi kita perlu mengcoach anak kita, bukan mengcoach masalahnya. Ya, karena masalah yang sebenarnya terjadi adalah di dalam diri orang itu. Maka kita perhatikan baik-baik, ketika kita mengcoach anak kita, di situ ada ketakutan sehingga dia nggak berani melakukan sesuatu. Di dalamnya ada keengganan, ada kekhawatiran, ada kemalasan, ada ketidaknyamanan, ada ketidakyakinan, ada konflik internal, ada self-limiting belief, dan masih ada yang lain-lain lagi. Kalau kita terjebak hanya mengcoaching supaya masalahnya selesai, itu tidak akan selesai. Nanti selesainya bahwa coachnya yang akan menyelesaikan masalah dia. Itu kalau kita coaching the problem. We are coaching the client atau the person. Oke? Ya. Nah, manfaatnya adalah komunikasi dua arah, jadi lebih mandiri, tanggung jawab untuk bertindak, komitmen lebih besar, melatih pikiran, memperluas perspektif, dan juga menciptakan keterlibatan. Oke, inilah bagusnya coaching. Makanya coaching itu akan mempercepat atau mengakselerasi kedewasaan. Ya, jemaat itu seringkali menganggap pendetanya itu mentor, maka datang minta solusi, jadi konsultan. Saya harus bagaimana? Maka jemaat itu bergantung. Nah, pendeta atau hamba Tuhan yang benar harusnya jangan membawa orang bergantung kepada dia. Harusnya membawa jemaat bergantung kepada Tuhan. Oke, maka cara coaching itu bisa mengakselerasi mereka. Pak, bagaimana caranya Pak supaya saya dapat pekerjaan? Menurut kamu, sepemahaman kamu supaya bisa dapat kerjaan bagaimana? Ya, kita balik lagi begitu. Ya, oke. Nah, ketika kita mengcoaching anak-anak kita, coaching itu ada dua fokus. Yang pertama doing, yang kedua being. Nggak apa-apa. Sekarang kita biasanya coaching kalau anak-anak masih umur 12 tahun biasanya banyak di doing kan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, doing-doingnya terus. Tapi ketika kita mau mencoba lebih mendalam lagi, mulailah mengcoaching itu being dia. Keyakinan-keyakinan, tujuan, nilai-nilai, kriteria, identitas, intention, niat, ya makna yang dia ciptakan ke situ. Ya, jadi teman-teman mulai bisa nanti belajar coaching itu mengcoaching being-nya bukan doing-nya.